Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pami ngawalar salam teh kumaha Bu? Ada alif lam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mahatfillah. Rempeg maksud teh dua baris teh rempeg gitu. Dan regreg, rempeg dan regregna ada Ibu RW saya mah. Ya, alhamdulillah. Iya. Baik, bertemu kembali dalam channel Tahsin dan Tahfid yang walaupun mungkin tahfidnya lebih kepada mandiri ya, ibu-ibu lebih mandiri, di sini hanya memantik saja, gitu ya. Begitupun dengan naon hanca teh Bu, bahasa Indonesia hanca naon? Ya hanca lah ya. Surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam. Kita murajaah dulu surat Al-Qalam. Kita kemarin dibahas kisah ya, ada 2 kisah sampai ayat 33. Al-Qalam surat ke berapa Bu? 68, juz 29. Ya, 52 kita insya Allah sudah hafal 53. Amin. 53 33 maksudnya. Ya, baik, sudah Bu, dibuka Al-Qur'annya. Ya, pamiatos orang tahu sasarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik, ayat 4 barisan pertama. Barisan pertama ayat 4. Bergantian ya nanti. Belakang. Sarang ya teh, sarang nggak bergantian ya, lanjut. Bergantian ya, depan belakang gitu ya. Yuk depan dulu, fayudhinun, kemudian ayat 10. Manna'il lil khairi mu'tadin
kana dza malin wa banin. Stop. Id leres? Tidak mantul ya. Coba ulang dari ayat 17. Dari id aqsamu. Ya, 1 2 3. Fatanadaw musbihin aniqdu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha yauma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna dhalimin fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyub dilana khairam minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal adab wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Itu murajahnya. Nanti di akhir boleh kalau ada yang sudah hafal, nanti ada mushaf ya, ya buat yang sudah hafal surat Al-Qalam gitu ya. Nah sekarang saya mau bertanya, ini kan sudah dijelaskan ya, ada 2 kisah, yaitu kisah apa Bu? Walid Al-Mughirah dan Ashabul Jannah. Boleh ada yang bisa menceritakan dulu nih sampai ayat 33 ini ya, kisah Walid Al-Mughirah apa? Ringkas aja. Kemudian Ashabul Jannah apa? Nanti bisa diambil di sebelah sana di Bu Mira ya, Al-Qur'annya, bagi yang bisa menjawab.
Ada teh ya? Ya, apa yang terekam beberapa pertemuan yang lalu gitu kisah ini. Mhm. Iya. Iya. Lalu udah lalu tiba-tiba ketika kebunnya mau dipanen, eh, pas subuhnya terjadi kebakaran dan hasil panennya habis terbakar. Seperti Iya. itu. Iya. Iya, ringkasnya seperti itu. Dan siapa yang membuat terbakar? Siapa yang membuat kebunnya terbakar? Allah. Ya. Sebagai pelajaran. Itu pertama ya. Yang kedua pertanyaannya, apa persamaan dan perbedaan dari Walidnya belum? Walidnya gimana? Siapa dia? Walid Al-Mughirah siapa? Yang lain lupa lagi. Lupa lagi. Oke. Yang yang apa? Walid Al-Mughirah itu. Ada yang masih ingat? Jadi kalau nggak bersambung ini ya agak susah. Jadi kita murojaah dulu. Iya, siapa? Mm-mm. Iya. Masyru'in ya menghina, binamin, suka mengadu domba Iya. gitu. Terus manalik khair, manalik khair, Pencegah ya kebaikan gitu ya. Suka penghalang mencegah. berbuat baik ya, pencegah berbuat baik. Terus asin, banyak dosa. Ululin gitu Bu, benar? Utulin, kasar dan zanim, yaitu jahat atau Ya, itu ya ya sifat-sifat jahat sifat-sifat yang ada dimiliki di Walid Al-Mughirah. Al-Mughirah. Iya. Dia orang kaya raya, pembesar Quraisy, banyak anak, banyak harta, tapi tidak bersyukur. Oke, ada yang bisa persamaannya? Ada hilap cina kisah lagi tadinya. Persamaannya dua kisah tadi. Kan Allah mengkomparasikan dua kisah ini, ya, membandingkan dua kisah ini, gitu. Jadi inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Jadi Allah memberikan contoh bahwa Walid Al-Mughirah itu seperti ashabul jannah. Persamaannya langsung saja ya saya. Dia tidak bersyukur dan sombong, menyepelekan orang lain. Kayak tadi ashabul jannah, godan gitu ya. Id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Besok kita petik panennya. Jangan sisakan untuk orang miskin gitu ya. Mereka menertawakan orang miskin. Dan sekarang kita menertawakan mereka, kisah mereka yang ditulis dalam Al-Qur'an ini. Ya, itu persamaannya. Jadi Walid Al-Mughirah pun Allah banyak kasih kenikmatan tapi tidak bersyukur. Ya, sama dengan ashabul jannah. Jannah tuh kebunnya teh hektaran gitu ya. Makanya pas melihat yang kemarin kebakaran di mana? Oh, itu kan banyak gitu. Itu saya terbayangnya ini gitu ya, terbayang kebakaran yang sangat luas sekali gitu ya. Nah, tadi persamaannya ya. Perbedaannya adalah kalau ashabul jannah mereka bertaubat, ya, bertaubat dan digantikan oleh yang baik. Nah, di sini asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Jadi mereka digantikan karena taubat gitu ya. Mereka digantikan dengan yang kebun yang lebih baik gitu. Nah, kalau Walid Al-Mughirah tidak bertaubat gitu ya. Itu ya, ini untuk gambaran aja. Kalau mau menghafal surat Al-Qalam sampai ayat 33, nanti ada reward lagi, masih ada ya Bu Mir ya, nanti bisa diambil di Bu Mira ya, nanti di akhir aja untuk hafalannya.
Baik, sekarang ke tahsinnya dulu. Nah, tahsin juga boleh murajaah ya. Eh, ayat gharibah yang dengan tanda khusus ada 8. Kita sudah belajar 3 ya? 3. Nah, yang 8 itu ada yang hafal? Buku negara radu. Tegaduh. Yang sudah, oh ya, Tegaduh. Yang sudah kita pelajari aja, masih emot? Ya, nun kecil di bawah hamzah wasal. Ya, itu yang pertama. Kalau ngulang dari awal mungkin lama lagi ya. Yang kedua, nun apa? Oh, mana? Oh, kan ada ini. Ini mah buat yang jawab ini. Oke. Ya, yang kedua sin kecil. Nun dulu ya. Nun dulu. Nun kecil antara huruf nun juga ya, nun dan jim. Nun dan jim. Yang ketiga, sin kecil di atas huruf shad. Yang keempat, nih kita baru ketiga ya, alif sifir atau sifir ya. Yang kelima, tinggal buku nak. Imala. 6, sanes tapi mam. 7, tashil. 8, sakta. Nah, ini gharibah yang dengan tanda khusus. Dengan, maaf ya, gharibah dengan tanda khusus. Nah, kalau yang sebelumnya kita yang tanpa tanda khusus. Ada berapa? Mengulang lagi. Ada 5 ya? Ya, harfu muqatta'ah. Terus apa lagi? Hamzah wasal, hamzah qata'. Apa lagi? Laim basak ta menghadapi to. Apa lagi? Bi'salismul fusuku ba'da iman. Nah, itu teh ada istilahnya, Bu. Nakal, namanya nakal. Sanes nakal. Ini mengulang yang sebelumnya ya. Yang surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Bi'salismul fusuku ba'da iman itu istilahnya nakal. Nakal itu pindah. Apanya yang pindah? Huruf ya, kelam ya. Tuh nakal. Yang bi'salismul fusuku ba'da iman. Satu lagi apa? Satu lagi. Itu yang tanpa tanda khusus. Ya, ada 5 tadi kan. Satu lagi apa?
muqatta'ah, la in basatta, kemudian naqal, kemudian hamzah qata, hamzah wasal, satu lagi nun sukun atau bertemu dengan ya. Ada yang saytirun gitu ya. Nah sekarang ini sudah dibahas. Sekarang yang keempat, alif sifar atau sifar. Sifar itu kalau dalam hitungan tuh nol. Nol itu apa? Bulat. Sifar, isnain, salasa dan seterusnya. Ya, itu sifar. Atau kalau dalam bangun datar itu bahasa Arabnya lingkaran juga sifar. Kemudian musallas segitiga, murabi' persegi 4 gitu ya. Tuh. Jadi ini sekarang tanda sifar. Tanda seperti sifar dibagi menjadi 2 ya. Ibu bisa lihat mungkin ada sifar mustadir ya. Ada sifar mustatir. Tandanya jangan ini dulu ya. Mustatir. Mustadir teh sempurna, bulatnya begini tandanya. Nah, kalau ini mustatir tuh agak lonjong, Bu. Agak lonjong. Ya, agak lonjong. Ibu suka menemukan yang begini, tanda begini? Ini tetap lonjong ya. Harusnya sempurna bulatnya nih. Gitu ya? Tuh. Nah, ini agak lonjong, mustatil. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau bertemu dengan tanda ini dan biasanya di atas alif, ya, dan biasanya di atas alif, atau bisa juga selain alif, itu dibacanya kalau ini ya berhenti ataupun wasol dibaca pendek. Berhenti atau wasol dibacanya pendek. Dibaca pendek. Nah, kalau ini berhenti dibaca panjang. Berhenti dibaca panjang. Kalau wasol dibaca pendek. Gitu, Bu. Untuk alif sifar. Bisa dipahami? Jadi di save dulu. Kalau ketemu yang agak lonjong ya, berarti kalau berhenti itu dibaca panjang 2 aja ya, 2 harokat. Kalau wasol dibaca pendek. Ya, Bu ada yang menemukan di mana ayatnya? Al-Insan, ya. Ya, ada yang di tengah ayat ya, kemudian ada yang di akhir ayat. Al-insan kanat qawarira. Ya, itu ya. Itu mustatir atau mustadir? Yang al-insan. Coba lihat. Al-insan surat ke-76 ya. Ya. Kanat qawarira. Sebentar. Al-insan
Hal ataka, ya, hal ataka. Ayat 15. Mustatil, mustadir. Mustadir. Mustatil. Mustadir. Berarti ya bulat sempurna berarti pendek ya. Mau lanjut atau mau berhenti dibaca pendek. Ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Ya, maaf. Kalau mau berhenti dan di akhir ayat itu dibacanya ro-nya tetap berlaku sukun, Bu. Qawarir. Kecuali kalau wasal. Qawarira. Qawarira min fiddah gitu ya. Ada yang mau praktek? Jadi surat ke-76 ayat 15, Bu. Ya. Al-Insan. Wa akwabin kanat qawarir. Kalau berhenti. Jadi ro-nya tidak dibaca. Tapi kalau wasal ke ayat berikutnya kanat qawarir min fiddah al-ayah ya. Jadi gitu, qawariro yang di ayat berikutnya itu dibaca pendek. Tuh. Mustadir. Iya betul. Yang keduanya mustatil. Ya. Qawariro. Tapi kalau wasal mah tetap pendek ya. Kanat qawarir. Tapi kalau wasal kanat qawarir min fiddah. Tapi kalau mau berhenti di qawariro yang ayat 16-nya berhenti di situ baru panjang. Gitu, Bu. Mustadir. Masa beda ya? Nusanes yang ketiga. Coba lihat, mustadir, mustatil. Iya. Ayat 15-nya mustatil ya. Ayat 16-nya mustadir ya. Ya, baik. Jadi kalau mustatil yang ayat 15-nya kalau berhenti qawariro 2 ya. Kalau mustadir ya, yang ayat 16-nya itu dibaca pendek, baik itu berhenti ataupun wasal begitu ya. Tinggal Bu, aduh cenah itu mustadir tos bulat sempurna atau lonjong cenah. Mangga disidik-sidik ya. Ya betul, sami ya, masa beda ya Bu ya. Sami ya. Yang 15 mustatil, yang 16 mustadir. Begitu? Sama ya? Ya. Oke. Jadi kalau mau berhenti, ro-nya di ayat 15 dibaca 2. Kanat qawariro gitu ya. Nah, kalau wasal dibaca pendek. Kanat qawariro fiddah. Nah, ini mau diulang lagi misalkan dari qawariro fiddah itu ro-nya tetap dibaca pendek kalau di ayat 16. Sami ya, nggak ada perbedaan. Dikirain teh benten. Ya. Sami Bu Mira? Ya, sami ya.
Itu sifar. Ya, sekali lagi sifar tuh bulatan ya atau nol. Yang kelimanya apa Bu? Imalah. Imalah itu artinya condong. Ya, condong. Condong kemana? Dan ada di surat apa ini? Imalah tuh yang jadi doa surat Hud ayat 41. Boleh dilihat Bu. Surat Hud ayat 41. Itu menjadi doa kita naik kendaraan. Surat ke-11 ayat 41. Ada yang mau coba baca? Kependak Bu? Nah, wa qala rkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Kita sudah biasa ya. Majreha wa mursaha. Jadi condong fathah ke kasroh. Ya, harokat fathah condong ke kasroh sebanyak 2/3 cenanya. Jadi tidak majroha, tidak majriha, tidak, tapi mala yamilu, yamil, condong saja. Jadi bunyinya Biasanya kalau yang bicara bahasa Arab banyak imalah itu orang mana? Orang Mesir ya bahasa Arabnya ya. Saya dulu punya ustadzah yang orang Mesir tuh. Kalau bagian takbir tahrir itu kayak cermin tuh bukan mir'ah gitu tapi mir'eh. Kalau sampai diperhatikan gitu si gerak mulut tuh ya mir'eh itu ya mungkin lahjahnya di sana lebih banyak imalah ya. Ustadzah yang dari Mesir, tapi yang dari Sudan juga agak-agak sama ya. Itu ya kalau di kita ada di Al-Quran, ada di surat Hud ayat 41. Ada yang praktek boleh seorang? Ahlan Umi, Ibu Ketua. Ya, alhamdulillah biasa. Ya. Mangga ya, Bu Alimin mangga. Itu contoh yang tidak benar. Belum selesai. Iya, contoh yang salah gitu ya. Iya. Iya, jangan terima enggak. Nyawihan dewe. Bismillah. Serius, tapi berani mencoba. Alhamdulillah. Kenging siun lepat gitu ya. Ibu yang musaf dia apa nanti pas lihat dunia. Musaf pas lihat dunia. Terus ya. Mbak. Ya. Baik. Kangge sanesnya.
Ya, ya jangan lagi ada yang membaca majro atau majeri, ya. Jadi majreha, fathah condong ke kasroh, 2/3-nya. Ya. Baik, itu imalah dan hanya ada di satu. Jangan nyari lagi di yang lain, ya. Adanya di surat Hud ayat 4. Yang keenam, ismam. Ismam. Apa artinya ismam? Mo. Ya, monyong. Syariatnya monyong gitu, seperti mengucapkan dhammah. Gitu ya. Isyarat bibir. La ta'manuna, cuman nu itu dengan isyarat bibir. La ta'man, lihat dulu. Ada hanya di satu surat. Surat Yusuf ayat, ya, surat Yusuf ayat 11. Lihat Bu, surat ke-12. Ya. Ya. Jadi yang letak mananya ya. Di situ ada tanda apa di mushaf ibu-ibu? Tulisan ya, tulisan ismam. Ada juga yang tanda apa, titik noktah hitam, gitu ya. La ta'man, gini Bu. La ta'man man. Jadi jadi ini mah nggak bisa diperdengarkan ya, harus dilihat ismama ya. La ta'man, manyun, tarik lagi, na, baru na gitu ya. La ta'manna, ya. Sok Bu setengah detik mangga praktek heula masing-masing. Tong man lami-lami teuing. Tarik lagi. Nah, gitu. Sok pada nyelira-nyelira. Sok Bu, ningal. La ta'manna, ya. Baliut ya Bu. Sok, cobi sadena nyebian, sok nyalira, abi ningalikeun ti dieu. Bisa anu lamit teuing manyuna. Lagi 1 2 3. Lamit teuing. Manyuna ya. Ya. Itu ya. Sudah manyun lupa nyengir. Ya, itu ismam, latihan lagi. Dan itu tidak ya isyarat, jadi isyarat bibir, berarti tidak bisa didengar, tapi harus dilihat, ya. Sekali lagi, apa artinya itu? Ismam, ya. Hanya ada di surat Yusuf, ya, ayat 11. Utuh satu ayat. Cobi, ayat nu nyobian, satu ayat 11. Siapa yang mau nyoba? Ya. Sok mangga sok teteh heula.
Pertama tadi udah betul ya dilihat. Mangga, siapa lagi? Bu Mira. Oh nenek, mangga nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'mannu. Manu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, alhamdulillah. Sakedik deui weh ditahan. Man Ya, sakedik deui. Satu ketukan lagi, ya. Ya, hatur nuhun nek. Iya. Ada lagi mau yang Bu Mustaqimah mangga? Barakallah. Tos, ya. Itu ismam. Lapa gentosnya bunyinya imala, ismam. Tadi sifar, kemudian yang berikutnya tashil, sahala, sahlah. Apa artinya? Mudah atau memudahkan ya? Mempermudah. Ya. Jangan tasahul. Apa dalam ibadah tuh jangan tasahul. Apa tuh? Jangan mudahkan gitu ya. Ini ada di surat apa? Fusilat ayat 44. Fusilat 41 ayat 40. Enggak, dibuka deh. Ini gorib, jadi tidak banyak di banyak ayat gitu ya Bu ya. Jadi gorib teh yang apa? Tanda baca dengan yang kita ucapkan tuh berbeda dengan yang kaidah-kaidah yang ada gitu ya. Itu gorib. Ibu misalkan kalau bahasa Inggris uncle bacanya apa? Uncle. Name bacanya apa? Name gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya. Fusilat. Udah Bu ketemu? Sok. Ada yang mau baca? Ada yang mau membacakannya? Jadi memudahkan itu terhadap hamzah yang kedua. Hamzah yang keduanya. Ya Bu ya? Surat. Baik. Jadi kayak digusur. Jadi tidak a'jami wa arabi. Tapi agak digusur. A'jami wa arabi gitu ya. Jadi tidak a'jami. Sok Bu, ada yang mau praktek mah enggak? Yang belum. Boleh Bu. Da tahsin mah komo kedah nama nyalira cenanya. Supados tetep mau nyalira. No kersa weh, no kersa. Sok. Ada yang mau?
Marira. Ya, panjang ya. Pokoknya yang di kalimat jami tos kapendak eta, kalimat eta tos kapendak. Ya. Jadi hamzah yang keduanya ya, yang tashil yang mempermudah. Jadi tidak jami. Bisa jadi lisanul Arab berat gitu ya mengatakan ini huruf al-halqu semua dari 3 itu hamzah, ain. Tapi di ini jami'u wa arabi agak digusur begitu ya, tidak tapi tidak juga jadi panjang, tidak jadi tidak ya, tapi agak diseret jami'u wa arabi. Tahian, mangga sok bios nya jantan pionir. Ya, betul. Barakallah. Iya. Tashil. Oh, ibu-ibu tasir ya. Sifar, imalah, ismam, tashil. Kantun praktekna maksudnya. Tasir, kantun praktekna. Oke, lanjut Bu. Lanjut sakta. Ya, lanjut ya. Terakhir nih dari Goribah yang dengan tanda khusus yaitu sakta. Ibu untuk ininya apalin aja, ini tuh kan nggak sembarangan nama ya. Ini tuh ada maksudnya. Imalah tadi condong atau miring. Ismam tadi ya monyong kayak idmam gitu ya. Kemudian tashil dari sahala. Kemudian sakta sekarang. Sakta artinya dari sakata, sukut, uskut gitu ya. Nah itu diam. Kalau barudak gandeng uskut gitu. Diam. Itu perintah itu ya. Dari kata sakata, sakata itu diam. Apa namanya? Seorang wanita kalau dilamar diam apa katanya artinya? Menerima sukutnya seorang wanita ketika di khitbah, menerima katanya. Ibu dulu begitu Bu. Diam Ibu waktu dilamar. Jadi ngaremut deui. Ya, kalau di hadis kan gitu ya Bu. Kalaupun Ibu diam itu diartikan menerima. Teh kersa Kak iya gitu ya. Ya, teh diam, nah itu diartikan nerima. Sukutnya yang dipinang gitu ya. Nah, sakta itu diam. Diamnya diam terus tapi sejenak. Nah, ini ada 4 tempat ya. Coba ada 4 tempat. Surat apa aja? Ibu-ibu kalau malam Jumatan Yasin. Atau surat 36 ayat 52. Apalagi? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surat keberapa? Al-Qiyamah 77.
mursalat itu ya. 75 ya. 75 ayat berapa Bu? 27. Ini sakta ada 4 tempat. Yang ketiga di surat Al-Mutaffifin, surat ke 83 ayat 14. Panjang ya. Mutaffifin. Yang keempat surat Al-Kahfi ayat ayat 1. Al-Kahfi ayat 1. Kita lihat satu-satu. Yang pertama surat Yasin. Surat ke-36. Ada tes Arab kali Ibu mah? Sok. Langsung. Yang mana? Yang saktahnya? Tas mendak Bu. Pemirsa udah? Belum. Surah Yasin ayat 52. Ada yang sudah lihat? Ada menemukan? Gimana Bu? Ada tanda apa tuh? Tulisan saktah ya? Ada juga yang sin kecil. Ini ya? Saktah kecil ya? Saktah. Ada tulisan itu. Ya. Diam sejenak. Sekitar 1 sampai 2. 1 sampai 2 ketukan. Tong lamiting diam. Tapi tanpa mengambil nafas. Duh, nganing pendek nafasnya ya. Dari apa? Dari qalu Bu. Sasarangan ya. Ya. 1, 2, 3. Qalu ya wailana mam. Betul, sadayana. Ya, jadi yang tidak betulnya begini. Misalkan mim maraqadina, narik nafas ya. Hada ma wa'ada rahman dan seterusnya. Jadi kalau ngambil nafas itu kurang tepat saktahnya begitu. Apa ya Bu Yuyun, mangga Bu Yuyun cobian. Alhamdulillah. Ya. Itu ya. Insya Allah ini mah pekanan sudah khatam ibu-ibu ya. Berikutnya yang kedua di surat apa Bu? Al-Qiyamah ayat 27. Sok, mangga ditinggal surat ke 75.
Tas kependak. Ayo Bu. Oh ya, tadi kalau di surat Yasin saktahnya pas mim marqadina. Ya, sekarang yang Al-Qiyamah ayat 27. Ini pendek nih. Ada yang mau nyoba? 1-2 ketukan tanpa mengambil napas. Wa qila man raq. Ya. Ini saktahnya pas nun sukun. Ya. Wa qila man raq. Ya. Mantul akhirnya. Sok, sarang 1, 2, 3. Mana mantulnya? Ya, saktahnya betul, mantulnya jangan lupa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wakilaman Ya, Nyalira, Bu Suci, aduh Bu Suci Tacan. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila man raq. Ya, alhamdulillah. Baik, yang ketiga sekarang surat Al-Mutaffifin ayat 14. Juz amma Bu. Udah 5:30 ya? Ya, satu lagi. 2 lagi. Wailul lil mutaffifin. Ayat 14. Nah ini saktahnya pas apa Bu? Pas lam sukun. Tadi nun sukun. Ini pas lam sukun. Kallabal rona gitu ya. Kallabal rona. Enggak lama-lama, enggak 4 harokat, enggak 1-2 saja. Ya, sasarangan 1, 2, 3. Belum, saktanya belum terdengar. Ulang, 1, 2, 3. Bu Evi, mangga. Nyobian. Alhamdulillah. Barakallah. Sekarang terakhir Bu, Al-Kahfi. Nah ini agak lain ya Bu ya. Surat ke-18 ayat 1. Ini agak lain dari yang sebelumnya. Ayat 1. Ibu suka bingung nggak? Mungkin malam Jumat juga Al-Kahfian gitu ya, atau Yasinan gitu ya. Nah pas Al-Kahfian Ibu suka dua-duanya ada saktah ya Bu ya, baik Yasinan atau Al-Kahfian, dua-duanya ada ayat saktah. Nah Ibu pas Al-Kahfi suka bingung nggak? Ayat 1 ada saktah cenah kumaha. Sebelum saya jelaskan ada yang bisa? Ada yang mau mencoba menjawab? Biasanya gimana kalau Al-Kahfian? Berhenti? Boleh? Boleh? Abi narus deui. Ya. Ya. Jawabannya boleh. Boleh. Cuma boleh karena ini di akhir ayat.
tapi mungkin tidak mendapatkan pahala saktahnya. Ya, jadi kalau mau ibu sampai nafasnya dikit lagi, qayyima di situ, berhenti di situ, baru nanti ulang lagi dari qayyimal liyundhira ba'san syadid dan seterusnya. Gitu Bu. Kita coba. Sok. Ayat 1. 1, 2, 3. Ungapnya aduh. Bagi dua boleh. Anzala ala abdihil kitab. Sebenarnya kalau mau itu boleh. Dibagi dua juga satu ayat boleh. Cuman tidak. Kalau ibu bingung mengulang, kan ibu udah belajar bahasa Arab ya. Ulanglah katanya dari fiil ya. Apa Bu? Iya. Tadi kan sampai mana? Kita berhenti di situ. Ini wajah. Oh, ya itu mah udah ke akhirat tuh. Ya, nggak usah diulang. Nggak usah diulang. Kalau udah sampai wajah mah udah. Maksudnya kalau mau dibagi dua satu ayat ini boleh. Mau berhenti di ala abdihil kitab di situ boleh. Ulang lagi dari ala abdihil kitab begitu. Kalau mau ya, kalau mau mendapatkan pahala saktahnya begitu. Jadi nambah sekedik beda ngap cenah. Ya, itu mungkin Ibu untuk goribah dengan tanda khusus sudah selesai. Nanti ada ujiannya. Oh, ujian kan hafal enggak ya? Tapi seru kayaknya ya. Karena tahsin memang harus praktek ya Bu, harus praktek. Nah sekarang ini udah melebihi ya. Ada yang sudah atau baik Bu Suci yang saya tahu ya, Bu Suci atau Ten sudah hafal kalam? Udah semua ya? Udah semua. Bu Suci juga udah? Oh, alhamdulillah. Mau menyalurkan lagi mushafnya itu saya savekan sebelum Ramadan di-savekan di Bu Mira ya. Ada. Baik. Kalau tidak ada, ibu-ibu sebentar lagi, berapa hari lagi Ramadan tuh? 26 hari lagi ya. Ya, semoga kita semua mendapatkan karunia ya disampaikan untuk beribadah di bulan Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, mungkin ini terakhir ya, terakhir sebelum Ramadan berarti ya, Ibu Ketu ya. Karena Ramadan itu syahrul Quran, ibu-ibu punya target mungkin ya, apa sedikit berbagi. Kalau misalkan ibu-ibu butuh planner, ada saya filenya ya, planner untuk ibu-ibu selama bulan Ramadan nanti ya harus di planning harus ya Bu ya. Kan siapa Sayyidina Ali juga senang dengan sesuatu yang direncanakan gitu ya. Kegagalan yang bukan merencanakan kegagalan bukan. Jadi sesuatu itu harus direncanakan gitu. Ya. Begitu. Nah, ibu-ibu nanti mungkin punya target gitu ya. Bisa jadi ya secara jamaah majelis taklim punya program gitu ya, tapi kita juga punya program dan mohon maaf mungkin ya kalau dikatakan khatam, kalau ba'da subuh giliran itu mungkin bukan khatam pribadi ya, pribadi. Kalau
Kalau sekedar mungkin ya mencari pahala berbarengan, ya insya Allah itu juga tilawah berpahala gitu ya. Cuman kalau secara pengertian itu adalah khatam pribadi, ya abi mah ada tos khatam 3 kali, di masjid sekali, di RT sekali, di blok sekali, tos 3 kali abi mah. Tapi ngaosna bergiliran gitu. Ya punten mungkin itu tidak dikatakan khatam, kecuali dalam waktu yang bersamaan semuanya membaca yang sama, bisa jadi seperti itu gitu ya. Tilawah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika Ramadan? Mungkin ada 3 hal ya, qiraah, tilawah, dan hifdz. Boleh ya sharing ya. Apa? Yang pertama qiraah, kemudian tilawah, yang ketiga hifdz. Ya, menurut para ustadz bahwa nanti ibu-ibu targetnya jangan terlalu banyak mengejar khatam juga gitu ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari gitu ya, bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, jadi dan lebih banyak mudarosahnya. Mudarosah tentu saja ada membacanya, ada qiraahnya gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama mungkin yang harus kita lakukan membaca. Tilawah itu lebih kepada mudarosah, kemudian hifdznya, tahfidznya Bu. Ibu punya target, pokoknya ibu targetnya saya ketika sholat tidak trikul terus selama Ramadan dan seterusnya, jangan selama Ramadan terus. Mungkin kan asa otomatis sebenarnya Bu ya, selama ini mungkin trikul di ada enggal-enggal gitu ya. Nah, trikul deui gitu ya. Nah, mungkin berazam untuk hifdznya kita tidak boleh juz amma, mau surat apa misalkan al-mutaffifin. Ibu masing-masing berbeda lah gitu ya. Tapi punya targetnya tentu saja yang terukur gitu ya, itu hifdz. Jadi mudarosah, sekali lagi mudarosah tentu saja ada qiraah. Ini yang Rasulullah lakukan gitu ya di hadis tadi yang diriwayatkan dari Bukhari, bahwa Rasulullah itu sekali saja khatamnya, dan mudarosahnya itu yang banyak bersama malaikat Jibril, itu setiap malam bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan begitu ya. Nah, yang ketiga ini kita lakukan, caranya bagaimana? Yang pertama adalah pertama niat, ya, niat. Kemudian niat ini mah kunci ya, kunci segala amal ya. Kemudian prioritas. Yang ketiga, perangkatnya dipersiapkan. Yang keempat, tawakal. Ini mah sedikit ini mengingatkan diri pribadi aja ya. Nah, melakukan hal ini ya dengan cara niatnya perbaiki, diluruskan karena Allah. Ya, karena di surat Al-Baqarah tentang saum ya, 183 sampai 187 itu adalah rangkaian tentang saum, dan disebut itu kutiba alaikumusiyam. Kalau saumnya itu cuman kutiba, bukan syahrul siam, tapi disebutnya syahrul Ramadan gitu ya. Jadi syahrul Ramadan, apa namanya, syahrul Quran gitu ya. Tuh. Jadi niat dari sekarang, mungkin nanti buat target, dan niat saya lillahi ta'ala. Kalau dilihat surat Al-Baqarah tadi ya, rangkaian tentang saum itu, output dari saum itu adalah bahwa Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bukan hanya sekedar bacaan. Jadi 3, Al-Quran itu sebagai apa tadi? Hudal linnas, petunjuk, makanya harus banyak mudarosahnya. Hudal linnas, kemudian yang kedua
bayyinati minal huda. Kemudian yang ketiga wal furqan, itu ya, petunjuk. Yang kedua penjelas buat kita ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pembeda, begitu ya. Tuh, niat harus karena Allah tentu saja ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Walaupun sababul wurudnya adalah tentang seseorang yang hijrahnya karena wanita ya, berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi syabab gitu. Jadi syabab malah pemuda ya, la bi khususi sabab gitu. Jadi walaupun tadi sebab-sebab turunnya hadis seperti itu, tapi ibroh itu, pelajaran itu diambil dari keumuman lafad, bukan dari kekhususan sababnya itu gitu ya. Jadi artinya ya, niat itu harus kita pancangkan di awal ketika melakukan dan di akhirnya. Ya, kemudian yang kedua prioritas. Jadi jangan sisa waktu. Gitu ya. Ibu-ibu kalau hadir di sini setiap Sabtu prioritas mungkin akan mengalahkan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Itu skala prioritas kita juga berbeda-beda. Cuman kalau untuk membaca Quran harus samalah bahwa Al-Quran itu adalah prioritas itu. Kemudian perangkat itu mushafnya harus tilawah dan hifdz itu harus sama gitu ya. Jangan ganti-ganti ya. Ya ada sami secara mushaf sami gitu ya. Cuman kan ada yang berapa baris Bu? Ada yang 15 baris, ada yang 18 ya. Yang lebih tipis itu mushaf berapa baris? 18 ya. Ada yang punya, yaitu maksudnya apalagi menghafal itu suka pojoknya kan pasti beda. Kalau yang 18 baris dengan yang 15 baris pasti berbeda ya. Karena perlu disiasati juga kita ya, mata dan otak kita juga dalam menghafal perlu disiasati. Nah yang terakhir adalah tawakal. Karena Allah tadi di awal ya, diniatkan karena Allah. Sehingga kita udah ikhtiar ya tawakal ketika target tidak tercapai, dalam artian kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Jadi teu ngarau ku siku, teu menyalahkan diri sendiri, ya tawakal aja ya Allah, aku sudah berikhtiar ya, adapun hasil engkau yang menentukan. Ya ibu targetnya hafal juz amma, hafalnya cuman al-mutaffifin aja satu, bertawakal aja gitu. Yang jelas Allah melihat prosesnya, begitu ya Bu ya. Itu aja sedikit sharing untuk nanti Ramadan. Mangga, boleh nggak nanti saya sharing plannernya? Boleh nggak? Boleh. Ibu ketua izin ya. Nanti kalau nge-share filenya, ibu-ibu boleh itu untuk Ramadan hari pertama sampai terakhir. Wallahu a'lam bishawab ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenannya ya. Semoga sekali lagi kita menjalani Ramadan ini, tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik ya. Karena mungkin selama setahun ini dari Ramadan tahun kemarin ke Ramadan sekarang juga banyak orang-orang dekat kita yang sudah tidak ada ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan sekali lagi nikmat kita untuk bisa di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik
وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.